Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tin Mulyawati, pengajar SMA Negeri 25 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang termokimia 2, bermain dengan warna. Nah, yaitu tentang perhitungan termokimia. Baiklah, diawali dengan persamaan termokimia. Apa sih persamaan termokimia itu? Adalah persamaan reaksi yang melibatkan perubahan entalpi. Contohnya ada persamaan reaksi seperti ini, maka dibacanya pada pembentukan 2 mol uap air dari unsur-unsurnya disertai dengan pelepasan kalor sebesar 472 kJ. Kenapa pelepasan? Karena lambangnya adalah negatif di sini ya. Atau bisa jadi pada persamaan termokimia ini adalah dibacanya pada pembakaran 2 mol gas hidrogen disertai dengan pelepasan kalor sebesar 472 kJ karena ada tambah oksigen. Kemudian berikutnya, hitungan termokimia menentukan perubahan entalpi reaksi itu ada macam-macam. Yang pertama, berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Kedua, itu adalah berdasarkan hukum Hess. Ketiga, berdasarkan energi ikatan rata-rata. Keempat, berdasarkan kalorimeter. Nah, kita mulai saja. Yang pertama, berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Maka rumusnya delta H reaksi adalah delta HF produk dikurangi dengan delta HF bereaksi. Ya. Kemudian delta HF0 itu adalah pembentukan senyawa pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, ini tidak usah dihafalkan ya, nanti di soal biasanya dikasih tahu. Nah, sini ada yang beda khusus untuk karbon. Kalau berupa grafit, delta HF-nya itu 0 ya. Dan kalau berupa intan dia ada positif 1,89 kJ. Jadi umumnya semua delta HF0 unsur itu adalah 0, ingat-ingatnya ya. Yang lainnya itu ada yang melepas dan ada yang menerima. Nah, kita lihat contoh soalnya yang pertama. Perhatikan data entalpi pembentukan standar delta HF0 kJ per mol beberapa senyawa sebagai berikut. Kemudian ditanyakan tentukan perubahan entalpi reaksi pembakaran C4H8. Maka penyelesaiannya adalah karena yang diketahui delta HF0, maka yang pertama adalah tulis persamaan reaksi, kemudian disetarakan. Nah, setelah disetarakan kita dapat C4H8 ditambah 6O2, hasilnya 4CO2 ditambah dengan 4H2O. Kemudian tulis rumus delta HR-nya. Delta HR adalah delta HF0 produk dikurangi delta HF0 bereaksi. Atau lebih mudahnya adalah delta HR sama dengan kanan dikurangi dengan kiri. Karena produk itu di kanan dan reaksi itu adalah di kiri. Nah, maka kita tulis delta H reaksinya itu adalah apa? Delta H reaksinya adalah kanannya itu CO2 ada 4 buah, kemudian ditambah dengan delta HF H2O di kanan ada 4 buah, jadi dikali 4. Kemudian dikurangi dengan delta HF0 C4H8 ada 1 buah dan delta HF0 oksigen ada 6 buah. Nah, biar mudah di sini dipakai warna. Kalau yang kanan itu warna biru, sedangkan yang kiri itu warna kuning ya. Jadi nanti di sini ketika kita menghitung delta H reaksinya, jangan lupa warnanya. Warna biru dulu dikurangi dengan warna kuning. Nah,
Nah, selanjutnya angkanya dimasukkan saja. 4 dikali min 393,51 ditambah 4 kali min 241,82 dikurangi min 94,9 ditambah semua delta HF0 itu adalah 0. Terutama ini adalah oksigen ya. Kalau tadi karbon yang berupa intan tidak 0. Maka kita akan punya delta H reaksinya adalah min 2446,42 kilojoule ya. Nah, jadi min di sini menyatakan dia adalah melepas energi. Gampang ya. Kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya kalau berdasarkan hukum Hess. Nah, hukum Hess itu kalau diketahuinya di soal ada beberapa reaksi kimia ya. Nah, jadi menurut hukum Hess ini perubahan entalpi keseluruhan reaksi adalah jumlah perubahan entalpi dari setiap tahap reaksi. Jadi hanya dilihat keadaan awal dan akhir reaksi saja. Kita lihat contoh soalnya ada yang berupa siklus. Nah, seperti ini. Ada A menjadi B, kemudian delta H-nya 1. Kemudian B menjadi C, delta H2. Kemudian D menjadi C, delta H3. Dan yang terakhir D menjadi A, itu delta H4. Nah, ini pakai warna biru. Ada biru dari D ya, biru, hijau, pink, dan warna kuning. Jadi sebaiknya pakai warna biar terlihat perbedaannya jelas ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah delta H4. Delta H4 itu dari warna apa? Dari warna biru ke hijau ya. Atau kimianya adalah dari D ke A. Maka nanti si delta H reaksinya itu cocokkan warnanya dari biru akhirnya ke warna hijau ya. Nah, jadi samakan warna yang ditanya. Kalau berbeda itu tandanya dibalik. Maka nanti karena yang ditanya delta H4, sisanya kita tulis dulu ada delta H1, delta H2 dan delta H3. Kita tulis seperti ini tanpa min dan plusnya. Nah, baru kita lihat di sini. Delta H1 kita lihat. Delta H1 ternyata tujuannya adalah B. Ya. Dia warna pink ya. Si delta H1 itu dari warna hijau. Sedangkan yang dituju adalah hijau. Maka tanda panahnya mesti dibalik. Otomatis delta H-nya juga dibalik. Maka, nah tandanya itu dibalik jadi min. Ya. Kemudian delta H2. Delta H2 tanda panahnya tidak langsung melekat di A dan D. Maka tanda panah untuk delta H2 ini kita langsungkan sampai mentok ke warna biru berarti selesai. Maka yang dituju adalah warna biru. Sedangkan biru itu dari. Maka delta H-nya juga dibalik. Bagaimana dengan delta H3? Delta H3 darinya dari warna biru. Cocok dari biru menuju ke warna kuning. Kalau ke-nya itu tidak masalah. Yang penting darinya harus sama dan ke-nya harus sama. Salah satunya. Maka delta H3 itu tetap. Nah, seperti itu. Gampang ya. Jadi yang ini hanya lihat kalau yang berupa siklus hanya lihat tanda panahnya saja. Mana yang dituju, mana darinya. Lihat warna dituju dan warna darinya. Jadi jangan buat persamaan reaksi yang macam-macam dulu, yang gampang saja ya seperti ini. Nah, kemudian berdasarkan hukum Hess kalau berupa diagram. Nah, ini kalau berupa diagram seperti ini. Nah, ini ada A menjadi B delta H1, kemudian B menjadi C delta H3 dan A menjadi C adalah delta H2. Nah, sekarang apa yang ditanya? Kita lihat. Yang ditanya delta H1.
Nah, delta H1 itu adalah dari mana ke mana? Dari coklat ke ungu. Atau dari A ke B. Maka untuk delta H2 dan delta H3-nya harus mengikuti ini. Kalau tidak dari coklat, berarti dibalik. Kalau tidak dari coklat, sekali lagi dibalik. Kalau tidak ke ungu juga dibalik ya. Nah, sekarang sama kayak tadi, nulisnya delta H1 sama dengan sisanya siapa? Delta H2 dan delta H3. Nah, sekarang kita lihat delta H2 ini. Delta H2 itu ternyata dari warna coklat. Lihat, oh darinya sama, maka dia adalah positif tetap. Sekarang delta H3. Delta H3 tujuannya warna kuning. Sedangkan delta H1 tujuannya warna ungu. Berarti diapakan juga dibalik ya. Seperti itu. Nah, gampang kan? Kemudian sekarang berdasarkan hukum Hess, yaitu dari beberapa persamaan reaksi. Nah, ini lumayan agak berpikir lebih dari yang tadi ya. Jadi kalau diketahui ada beberapa persamaan reaksi, kemudian ditanyakan persamaan reaksi lain, maka jawabnya ini harus kita buat persamaan reaksi. Nah, maka biar mudah adalah beri warna yang beda untuk zat yang berbeda. Samakan warna yang ditanya dengan cara yang diketahui. Maka bisa dikali, bisa dibagi, atau dibalik ya. Nah, kita buat dulu yang diketahuinya pakai warna dulu semuanya. S-nya warna biru, oksigennya warna kuning, SO2-nya warna ungu ya. Nah, untuk warna yang sama, warnanya zatnya harus sama. Nah, ini S harus warna biru juga. Oksigen warna kuning. SO3 warna hijau karena tidak sama zatnya ya. Delta H-nya nggak usah diwarna. Nah, kemudian yang ditanya adalah persamaan reaksi ketiga. Yang ditanya itu yaitu warna ungu ditambah warna kuning, hasilnya warna hijau. Jadi bagi mereka yang tidak bisa membaca zat-zat kimia, lihat warna saja ya. Nah, ini ditanyakan berapa delta H reaksinya, maka jawabnya itu yang pertama tulis reaksi yang ditanya, yaitu reaksi nomor 3 ya. Sekali lagi, ketika ada soal termokimia dari beberapa persamaan reaksi, maka kita hitung dulu ada berapa persamaan reaksi semuanya yang ditanya dan yang diketahui, maka pakai nomor. Nomor terakhir adalah yang ditanyakan ya. Jangan lupa kita samakan warnanya dulu. Nah, kita lihat ini di hukum Hess itu adalah hasil penjumlahan ya. Harus dijumlahkan persamaan reaksi dan 2. Kita lihat bagaimana dengan persamaan reaksi yang pertama. Ternyata yang pertama itu warna ungunya ada di kanan, maka biar sama dengan yang ditanya di kiri, persamaan 1 itu dibalik. Kemudian yang diinginkan koefisiennya 2, sedangkan diketahui ada 1, maka dikali dengan 2. Nah, maka seperti ini ya. Lihat warnanya jadi pindah ke kiri, yang kiri jadi pindah ke kanan. Bagaimana dengan delta H-nya? Maka delta H-nya dibalik dari min jadi plus, kemudian asalnya 70,96 itu dikali dengan 2. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya persamaan 2 yang diketahui itu tetap. Kenapa tetap persamaan 2? Karena yang diinginkan hasil akhirnya warna hijau di kanan. Sementara di nomor 2 warna hijaunya di kanan. SO3-nya ada di kanan. Jadi dia cukup tetap. Kenapa dikali 2? Karena yang diinginkan 2, sedangkan di sini koefisiennya yang diketahuinya 1. Maka tetap ya hanya dikali 2. Delta H-nya terkali dengan 2 seperti itu.
Dari sini tinggal dijumlahkan saja. Nah, kita lihat di sini dijumlahkan jadilah min 46,98 kilokalori. Nah, sekarang lihat S-nya. Di yang akhir itu tidak ada warna biru. Nah, kita lihat warna biru yang satu di kanan, persamaan 1, dan persamaan 2 ada di kiri. Koefisiennya sama-sama 2, tapi dia berseberangan ruas. Maka kita coret ya. Kalau dipindahkan kan jadi min ya. Jadinya habis. Jadi, oh ternyata catatan kita benar ya. Jadi jangan sampai warnanya tidak sama. Yang satu di kanan, yang satu di kiri. Wah, itu tidak boleh. Nah, sekarang bagaimana dengan yang warna kuning? Yang warna kuning itu di kiri 3, di kanan adalah 2. Maka tinggal 3 dikurangi 2 tinggallah 1. Seperti itu ya. Jadi 2-nya dicoret, 3-nya dicoret. Jadi yang warna kuningnya cuma 1 ada di kiri saja. Nah, gimana? Gampang kan? Selalu gampang ya. Kita lanjutkan lagi. Adalah kalau diketahui energi ikatan rata-rata, maka delta H reaksinya adalah energi ikatan pemutusan dikurangi dengan energi ikatan pembentukan. Putus dulu baru nyambung ya. Gimana caranya? Maka delta H reaksinya biar gampang, itu adalah kiri dikurangi dengan kanan ya. Nah, kita lihat contohnya. Maka di soal itu nanti ada energi ikatan. Ada garis-garis ya, C rangkap C. C garis C, C garis H ya, C garis CL, CL garis CL. Nah, itu adalah energi ikatan ya. Nah, ini ada angka-angkanya seperti ini. Energinya sekian, 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 ditanyakan delta H reaksi. Delta H reaksi dari rumus struktur seperti ini. Yaitu C2H4 direaksikan dengan Cl2 menjadi C2H4Cl2. Maka kalau ada soal seperti ini memang kita harus buat rumus struktur dulu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya sama diwarnain lagi. Nah, jadi setiap ikatan diberi warna yang berbeda. Nah, ini warnanya berbeda. Yang C rangkap itu kuning, C tunggal ikatannya hijau, C ke H warna biru, C ke CL warna ungu, dan CL ke CL warna biru. Jadi warnanya harus dibedakan ya. Nah, kemudian delta H reaksinya, si rumus strukturnya kita warnain sesuai dengan yang diwarnain tadi kita ya. C rangkap C-nya ini kuning. Semua tuh diwarnain seperti ini. Nah, berarti bagi mereka yang tidak bisa kimia, tinggal lihat warna aja dulu. Ya, lihat warnanya. Nah, lihat warnanya. Sebelumnya kita buat dulu delta H reaksi, apa rumusnya? Yaitu penjumlahan energi pemutusan dikurangi dengan energi pembentukan. Atau kiri dikurangi kanan. Awas, jangan terbalik. Kalau tadi kanan kurang kiri, sekarang kiri dikurangi dengan kanan ya. Nah, delta H reaksinya gimana? Cukup lihat warna. Di warna kiri, birunya ada 4. Betul ya. Kemudian kuningnya ada 1 dan merahnya ada 1. Yang kanan warna birunya ada berapa? 4. Hijaunya 1 dan pink, atau di sini saya nulisnya pink ya. Itu ada 2 buah. Nah, maka di sini delta H reaksinya jangan dulu dihitung, tapi coret dulu kalau misalnya kiri dan kanan ada yang sama. Karena jadi berkurang kan. Di kiri biru dicoret, di kanan juga biru dicoret. Maka tinggallah 1 kuning, 1 merah, dikurangi 1 hijau, tambah 2 pink. Ya, seperti itu. Kan jadi mudah. Baru setelah itu tulis delta H reaksinya yang sudah dicoret. Jadi tinggal energi ikatannya C rangkap C 1 buah, CL 1 buah, C 1 buah, dan CL 2 buah. Ya, seperti ini. Maka tinggal dimasukkan angka-angkanya. C rangkap C 614,
CL 244 dikurangi penjumlahan dari kanan 348 untuk C, kemudian 328 untuk CCl ada 2 buah. Nah, tinggal dijumlahkan saja ya. Delta reaksinya tinggallah min 146 kJ per mol ya. Jadi ini hasilnya min, dia melepaskan kalor. Mudah ya. Jadi tidak ada yang sulit. Kemudian berikutnya adalah kalau dari percobaan ya menggunakan kalorimeter. Maka delta reaksinya ingat-ingat min Q per mol. Jadi Q itu adalah M kali C kali delta T, disingkatnya aki-aki mecat gitu ya. Nah, maka nanti M-nya adalah massa campuran dalam gram, ingat-ingat dalam gram ya. Jadi kalau diketahui volume ubah menjadi gram, maka gram itu adalah sama dengan volume dikali massa jenis. Massa jenis itu rho, nanti satuannya bisa gram per mili atau kilogram per liter ya. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu. Sedangkan C itu kalor jenis air 4,2 Joule per gram Kelvin. Jadi suhunya harus Kelvin. Nah, kita lihat ada contoh soalnya ya. Contoh soalnya, dalam suatu kalorimeter direaksikan 25 ml larutan NaOH 1 molar dengan 25 ml larutan HCl 1 molar. Ternyata suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Kalor jenis air dianggap sama dengan kalor jenis larutan, yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin. Dan massa jenis larutan dianggap sama dengan massa jenis air, sama dengan 1 gram per mili. Jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, tentukan perubahan entalpi reaksi dari persamaan ini. NaOH ditambah HCl, hasilnya NaCl ditambah H2O. Nah, di sini kita harus ingat apakah sudah setara atau belum. Kebetulan di sini sudah setara. Maka tulis yang diketahuinya apa? Volume NaOH 25 mili, volume HCl 25 mili, delta T-nya perubahan suhunya 32 dikurangi 25 derajat Celcius sama dengan 6 derajat Celcius atau sama dengan, kalau perubahan itu sama ya. Kalau perubahannya 6 derajat, maka perubahannya 6 Kelvin juga. Sedangkan C-nya adalah 4,2 Joule per gram Kelvin. Nah, kemudian ditanya delta H reaksi, maka rumus delta H reaksi adalah min Q per mol ya. Kemudian buatlah Q. Q itu adalah apa? Q itu sama dengan mecat aja ya. Nah, kemudian di sini massa campuran karena NaOH itu ditambahkan dengan HCl. 25 mili tambah 25 mili kali 1 gram per mili sama dengan 50 gram ya. Kemudian karena NaOH dan HCl volume dan molaritasnya sama, koefisiennya sama, maka kita buat molnya sama. Berarti ya 25 milimol dari 25 kali 1 molar. 0,025 mol ya, kalau dibuat molnya. Nah, kemudian jadi Q-nya itu 50 gram yang ini dikali dengan 4,2 Joule per gram Kelvin kali 6 Kelvin. Maka Q-nya 1260 Joule. Kenapa tinggal Joule? Karena Kelvinnya dicoret dan gramnya juga dicoret ya. Nah, yang ditanyakan delta H reaksi. Delta H reaksi itu adalah min Q per mol ya. Nah, molnya itu berapa? 0,025 mol. Maka delta H reaksinya min 50.400 Joule per mol atau min 50,4 kJ per mol. Nah, di sini kenapa min? Karena kan suhunya naik, dia jadi panas ya. Nah, persamaan termokimianya ditulisnya seperti ini. Delta H reaksinya adalah min 50,4 kJ per mol. Nah, gampang kan? Nah, sekarang
Bagaimana sih menghafal simpelnya? Nah, cara menghafal singkatnya ada ya. Sama Ibu Tin ada plesetan-plesetannya. Yang pertama, kalau diketahuinya delta HF, maka rumusnya kanan kurangi kiri. Kalau diketahuinya energi ikatan, maka delta H reaksinya kiri kurangi kanan. Kalau diketahuinya adalah hukum Hess, maka nanti siap-siap Dika bagi balik. Siap-siap dikali, siap-siap dibagi, siap-siap dibalik ya. Kemudian terakhir, kalau ada percobaan menggunakan kalorimeter, maka nanti dari Ki dulu. Ki-nya sama dengan, Ki itu sama dengan mecat aja ya. Jadi delta H reaksinya min Ki per mol yang tadi. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Manjada wajada. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, sabrek gitu ya. Dan kita harus selalu bergembira. Kimia itu sangat-sangat mudah sekali. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.